Terus kita akan membuat database ya. Kita punya 3 tabel, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan ambil mata kuliah. Di sini kita akan belajar gimana membuat relasi pada database MySQL. Gitu ya. Pertama kita buat database-nya dulu ya. Silakan. Dengan nama database DB Uniska itu di sini. Sudah jalan semua ininya? Belum? Klik ini ya. Ketikkan di sini nama database-nya. Kita bikin itu ya. Ya. Setelah itu create. Langsung create ya. Setelah di create, maka pilih database yang kita buat tadi, DB Uniska tadi. Klik aja, masuk. Nah, otomatis ini tandanya kita memilih database yang kita buat tadi. Ini. Terus kita kan perlu membuat tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel ambil mata kuliah. Ya. Di sini ada tulisan create table on database DB Uniska. Ketikkan di sini nama tabelnya itu ya. Ibaratnya kita bikin TB dosen. Di sini ya. Terus berapa jumlah field? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka number of column di sini 6. Gitu. Go. Di sini. Go ya. Nah, maka di sini akan muncul kolom-kolom pembuatan field sebanyak 6 yang kita ketikkan tadi. Ini ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, terus ke bawah sampai ke 6. Nah, ini dia. Kolom pertama itu ya, NIP. Ketikkan di sini NIP. Ya. Terus char. Ini ya. Karakter 17. NIP itu ada PK ya, primary key. Maka geser ke sini ya. Di situ ada primary. Ada ini index, ini ya. Klik kombonya itu ya, combo. Pilih primary-nya. Maka NIP itu bertindak sebagai kuncinya ya. Itu primary. Setelah itu isikan lagi kolom selanjutnya dengan nama varchar ya. Berapa itu? 50. Terus lagi di sini tempat lahirnya varchar. Berapa itu tempat lahir? 25. Terus di sini ada lagi tanggal lahirnya. Itu date ya. Ini dia. Date. Itu. Terus ada alamat itu ya. Nah, ini dia. Tipenya varchar. Panjangnya 60. Habis alamat kolom terakhir itu ya. Ini. Jadi ya, ini muncul sebanyak kolom yang kita ketikkan.
Kita ketikkan 6, muncul 6. Terus kita cek lagi, yang kolom-kolom ini yang bertindak sebagai primary key itu kolom yang mana? Ini kan ya, NIP, ya kan ya, NIP itu bertindak sebagai primary key. Maka geser, pilih indeks ini, indeks khusus NIP, pilih primary, maka dia bertindak sebagai primary key. Jelas ya? Jika sudah, save langsung. Save. Maka ini muncul yang kita buat tadi. Terus kita sekarang pergi ke tabel mata kuliah. Itu ya. Tabel matkul. Tabel matkul 3 kolom. Ya, 3 ya. Maka go saja. Jika kolomnya cuma 3, maka bukan menyamping ke bawah, dia menyamping ke pinggir sini. Ya kan, kalau tadi kan kolom 1 ke kolom 2 di bawah ya kan. Kalau ini kan cuma 3, maka di samping. Maka ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Sekarang ketika di sini bertindak sebagai ya char terus cek di sini. Nah, dia ada indeks primary. Maka kode matkul, kode MK itu bertindak sebagai primary. Terus ke kolom selanjutnya lagi. Ya. Terus beratnya SKS-nya. Nah, ini. SKS integer. Ya. Kita punya cuma 3 di sini. Integer tidak usah disebutkan berapa. Terus jika sudah, save. Ini ya. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2. Sekarang kita coba membuat itu ya. Tabel ini jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, 5. Go. Nah. Terus kita isi di sini number, ada number ya. Di sini. Dia sebagai integer, terus bertindak sebagai primary kan ya. Maka kita geser ke sini. Ini dia. Maka pilih primary. Nah itu. Terus isi lagi kolom berikutnya. Ada di situ namanya NIP. NIP dia sama kayak di tabel aslinya, tabel master tuh ya. Iya. Tuh. Tapi dia bertindak sebagai indeks di sini. Ya, FK. Indeks. Indeks ya. Tuh. Terus lagi isi lagi.
Kode MK. Dia bertindak sebagai apa juga? Sini lagi. Waktu. Kita isikan beratnya 15. Terus satu lagi. Gedung ya. Varchar. Kita isikan 6. Dia bertindak sebagai FK harus indeks. Kenapa? Kalau tidak indeks, tabel itu tidak bisa direlasikan nanti. Ya. Jika sudah di sini ya, Anda save. Jika sudah di sini Anda save. Ingat, untuk merelasikan kita pergi ke tabel child ya. Tabel anakan. Di sini kita pilih ini. Untuk membuat relasi ke tiga tabel itu. Untuk. Setelah kita pilih, kita cek di relation view. Kita cek di sini di relation view. Ya, cek di sini, klik. Jika Anda membuat indeks itu benar ya, jika Anda membuat indeks itu benar, di sini muncul nanti di sebelah sini. Jika Anda membuat indeks itu benar, ini kita gagal membuat indeks. Ada yang muncul di sebelah? Enggak ada. Jika gagal ya, coba ulangnya tuh di sini. Kita refresh. Di refresh, dicek lagi. Anda cek lagi ya. Masih gagal enggak? Itu. Anda cek lagi. Nah ini dia. Ternyata seharusnya ada 3. Ternyata name dan number. Berarti ini yang gagal. Belum ada indeksnya dia. Ya kan? Belum ada indeks. Caranya gimana? Tambahkan indeksnya lagi. Pergi ke structure. Di tabel ambil MK tadi ya. Ini kan belum ada indeksnya ya. Maka klik ini. Klik tanda centang di kode MK. Jika belum ada indeksnya. Terus ini dia. Klik indeks. Klik indeks. Terus Anda cek lagi di relation view. Ini muncul, ya kan? Muncul. Untuk number, dia kan bertindak sebagai primary key ya. Berarti tidak usah dihubungkan. Karena apa? Dia kunci utama di situ dan tidak dihubungkan ke tabel lain. Yang dihubungkan ke tabel lain kan cuma ada NIP dan kode MK. Maka ini yang kita atur. Ini yang kita atur. Mengaturnya bukan di sini, tapi di sini. Caranya gimana? Caranya klik di sini ya, dan
pergi ke tabel aslinya di mana dia. Tabel aslinya, tabel master, NIP itu kan di tabel dosen. Tabel aslinya kan ada di tabel dosen, masternya. Nah, itu. Maka muncul seperti itu, on delete dan on update. Ini ada maknanya ini. Sekarang on delete kita pilih restrict. Terus on update-nya cascade. Banyak pilihan tapi kita pilih cascade. Paham maksudnya ini? Nah, ini dia. Makanya saya tadi terangkan ada tabel master dan tabel parent atau tabel master dan tabel child. Misalkan saya di sini mempunyai tabel. Ibaratnya di sini ada TB matkul. Ibaratnya kodenya KD01, KD02, KD03. Namanya ibaratnya PKJ ibaratnya ya. Terus jaringan Yakom 1, pemrograman itu WM2, SKS-nya ibaratnya di 2, 3, 3. Terus di sini saya juga punya video dosennya ya. Ibaratnya NIP-nya sederhana saja 01, 002, nama. Ibaratnya ini ya, caranya ini. Terus di sini saya juga punya ini tabel dosen. Di sini saya punya tabel saya punya ini. Bisa membaca tabel ini? Berarti artinya nih dosen apa ini? Mengambil ini PKJ jam ini di gedung ya, ibaratnya kayak itu membacanya. Terus apakah maksudnya on delete, on update, restrict atau cascade? Sekarang cek di sini.
Terus cari di sini designer. Jika nggak ada more, klik more-nya. Terus di bawah tuh ada designer. Klik designer. Nah ini dia. Maka database sudah terhubung seperti ini. Relasi tabel di MySQL ini. Banyak mata kuliah diambil oleh banyak dosen. Contohnya, ini dia. Ibaratnya ini ya. 001 juga mengambil tabel 00 bagi 02 di jam apa? Berarti kan banyak dosen mengambil lebih dari satu mata kuliah kan ya. Berarti hubungannya banyak many to many. Sudah belajar perancangan database kan ya? Ada kan di sekarang nih? Ada ya perancangan database belum? Tapi sudah mengisi KRS-nya kan ya? Itu. Nanti Anda menjurus ke situ. Hubungannya makanya ya kita belajar perancangan database, perancangan sistem informasi itu nanti nggak ada hubungannya dengan aplikasi. Nggak jauh beda nanti, ada hubungannya. Kita belajar ini sudah perancangan database, hubungannya apa? Pada pembuatan aplikasi. Jelas ya? Untuk mengeceknya, coba kita isikan tabel dosennya dulu ya, kita isikan ibaratnya. Kita insert, kita cek bener nggak error terjadi pada saat kita menghapus di relasi yang ada. Ibaratnya kita isikan seperti itu ya. Nggak apa-apa, isikan aja. Isikan aja sembarang ya. Terus di sini ada mengisinya di sini ya, di insert terus ketikkan ini, klik go. Setelah klik go, ini adalah sintak SQL kita. Ini sintak SQL-nya. Nanti di DLP saya lebih menekankan ke sini, gimana membuat sintak SQL. Saya lebih menekankan di situ nanti. Untuk mengecek browse, ya, browse ini yang sudah kita simpan tadi, ya. Terus kita coba isi tabel mata kuliah. Ini ya. Kita insert. Kita isikan sebanyak itu ya, ibaratnya. Ibaratnya 2. Terus kita go, kita insert satu lagi, itu kan ada 3 ya, KD 03 ibaratnya itu ada web 1 ibaratnya 3, terus ada KD 004 ibaratnya ya, KD 04, terus ada pemrograman web 2,
Kita isikan SKS-nya 3. Terus kita go. Kita sudah mengisi 2 tabel master di sini ya. Tabel master, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Terus kita akan mengambil tabel ambil MK untuk tiap dosen dan mata kuliah. Kita insert di sini. Tadi kan ada 4 baris untuk tabel mata kuliah, 2 baris untuk tabel dosen. Nah ya. Maka coba kita isikan nomor 1. Jika Anda relasinya benar, ya, jika Anda relasinya benar, maka pada saat saya klik ini, dia muncul kode sesuai dengan tabel yang dihubungkan. Ini NIP. Tuh ya. Dan juga kode MK ini dia. Jika relasi Anda benar, maka muncul seperti itu. Saya misalkan ya, NIP 001 ini mengambil KD 01. Ibaratnya waktunya sampai ibaratnya ya. Ambil ini ibaratnya di C21 ibaratnya. Ya. Terus lagi ibaratnya nomor 2. Dosen 001 mengambil 3. Di ini sampai 14:45 ibaratnya. Di C31 ibaratnya. Terus kita simpan. Kita cek di sini. Kita lihat di tabel mata kuliah, ambil mata kuliah ya. Ternyata di sini mata kuliah yang diambil adalah KD 01 dan KD 03 ya. Ini diambil. Sekarang pergi ke tabel master, coba. Diingat-ingat KD 01 dan KD 03. Nah, ini dia. Berarti yang diambil itu ini kan. Ini dan ini kan ya. Coba kita hapus yang kita ambil, yang sudah diambil oleh dosen lain. KD 03. Klik delete sini ya, terus oke. Maka dia akan error. Di situ ada tulisan cannot delete or update a parent row. Gak bisa dihapus, diupdate pada induknya, baris induk. Kenapa? Dia tuh dipakai masih. Masih ada yang berhubungan. Gak boleh. Coba kita menghapus di tabel yang tidak direlasikan, maksudnya masih belum dipakai. Masih belum dipakai itu ada jarkom 1 ya. Yang dipakai kan ini dan ini. Sekarang kita coba hapus yang ini. Ya, maka dia berhasil dihapus. Nah, berhasil dia dihapus. Nggak ada kan yang KD 002. Kenapa? Masih belum dipakai di tabel lain. Itu. Sulit ya? Enggak. Lumayannya di mana? Kenapa? Inti dari membuat aplikasi sistem informasi itu ya, ini dia intinya. Relasi. Kalau Anda membuat relasi salah, otomatis salah nanti ke depannya. Kerjakan sekarang ini ya. Membuat ini. Di SEM. Untuk kelompok saya atau Anda yang menentukan. Atau Anda memilih sendiri kelompoknya atau saya. Pilih aja ya.
Ada kesulitan ya membuat ini? Tadi saya contohkan tadi. Pinjam flash disk saya. Saya kopikan video yang saya buat tadi.